Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat sore saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dengan saya, Archimandrit Robo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita setiap Jumat sore ini, yaitu kita mempelajari simbol-simbol tabernakel Nabi Musa. Minggu lalu kita telah belajar tentang kandil, kakidian dari emas, dan kita masih selesai separuhnya, mungkin lebih separuh sedikit. Dan kita lanjutkan pelajaran itu, kita sampai pada Imamat 24 ayat 2. Mari kita baca dari Imamat pasal 24 ayatnya yang kedua. Imamat 24 ayatnya yang kedua. Ayat 2 dan sampai 4 lah. Ya. Perintahkanlah kepada orang Israel, kata Tuhan kepada Musa, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Jadi di sini bangsa Israel disuruh membawa kepada Tuhan minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Jadi mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menggunakan lampu minyak yang tulen, zaitun tumbuk yang tulen, ya, untuk terang, untuk lampu. Kita baca juga di dalam Keluaran pasal 25 ayat 6. Keluaran pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-6. Kita baca demikian. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Inilah yang harus dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan pada waktu pembangunan dari pembangunan Bait Allah itu. Juga kita baca dari Keluaran 27 ayat 20. Keluaran 27 ayat yang ke-20 dikatakan begini, saudara. Keluaran 27 ayatnya yang ke-20. Bagaimana? Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Demikian juga di dalam Keluaran 35 ayat 14 dan 28. Keluaran 35 ayatnya yang ke-14 dan 28. Dikatakan oleh kitab suci begini. Ini yang disuruh bawa untuk Israel, ya. 14. Kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan. Demikian juga kita baca dari ayat yang ke-28. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Itu yang harus dikumpulkan Israel pada waktu kemah pertemuan itu dibangun. Ya. Yesus, satu lagi, Imamat pasal 24 ayat 1 dan 4.
Imamat pasal yang ke-24 ayat 1 dan 4. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang tulen tadi sudah kita baca ya. Untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Jadi Yesus menggenapi simbol dari lampu atau minyak ini melalui penderitaannya sebelum disalibkan. Kata Getsemane itu artinya minyak atau tempat pengirikan minyak itu ya, untuk mengepres, untuk menekan, membuat minyak itu ditekan itu minyaknya. Yesus menjadi buah dari pohon zaitun. Coba kita baca di dalam Roma 11, di situ ada pohon zaitun ya. Kita ya menggambarkan Yesus itu sendiri. Coba kita baca di dalam Roma pasal 11. Di dalam Roma 11 kita membaca demikian. Ya. Kita baca ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, maksudnya dari antara Israel yang tidak percaya itu digambarkan sebagai pohon zaitun tadi, sebagian dari bangsa Yahudi yang tidak percaya itu seperti cabang yang dipatahkan, dan kamu, maksudnya orang non-Yahudi, gereja, sebagai tunas liar, karena kita bukan termasuk dalam bangsa pilihan tadi, kita tunas liar, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi Kristus itu adalah buah dari pohon zaitun yang kepadanya manusia dicacakkan. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya. Jadi dengan demikian Kristus dikaitkan dengan simbol pohon zaitun ini karena Getsemane itu artinya air dan Yesus artinya minyak, dan Yesus menjadi buah dari pohon zaitun itu yang membuat manusia-manusia di luar Israel itu mendapatkan getahnya, di mana minyak zaitun itu akan diinjak-injak, diperas dan dipukuli. Nah, Yesus pun diperas, dipukuli di dalam penderitaannya di Getsemane, lalu dibawa kepada pengadilannya para imam dan di Gunung Golgota, agar kita yang percaya dapat memiliki minyak zaitun yang murni tadi, yaitu Roh Kudus sebagai yang mengurapi dan sebagai minyak bagi terang dan kesaksian. Roh Kuduslah minyak zaitun yang murni tadi. Dan minyak zaitun itu muncul karena buah zaitunnya diperas dulu, dipukuli dulu sampai mengeluarkan minyak. Demikianlah Kristus diperas, disiksa, dipukuli, dan akhirnya disalibkan, sehingga melalui itu akhirnya dia bangkit, naik ke surga, dan memberikan Roh Kudus kepada kita.
akibat penderitaannya dan kebangkitan itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, 32 dan 33. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33 yang demikian bunyinya, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33 dikatakan oleh kitab suci demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah sesudah penderitaannya, ya. Sesudah buah zaitun ini diperas dan dipukuli, lalu dibawa naik ke surga, dibangkitkan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan menerima Roh Kudus dari siapa? Dari Bapa. Berarti Roh Kudus itu memang keluar dari Bapa, tapi diberikan kepada Kristus. Roh Kudus yang dijanjikan itu maka dicurahkannya, dan melalui Kristus itu Roh Kudus dicurahkan kepada kita, sehingga meskipun secara kekal Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa sesuai dengan Yohanes 15 ayat 26, tapi datangnya kepada kita melalui Kristus, sehingga kita menerima Roh Kudus itu dari Bapa melalui Putra. Setelah datanya kepada kita, ya toh? Maka dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini, yaitu maksudnya hari Pentakosta. Jadi minyak zaitun ini, yaitu lambang Roh Kudus ini, diberikan kepada manusia untuk menjadi terang dan kesaksian. Sesudah zaitunnya sendiri, buahnya itu sendiri diperas sedemikian rupa dalam penderitaannya di Taman Getsemani itu. Ya. Kata minyak atau kata pengurapan, itu lebih tepatnya, dalam bahasa Yunani-nya adalah krisma. Itulah kita dalam gereja Ortodoks punya sakramen krisma. Dan itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. Kita baca. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan demikian, saudara. Yohanes pasal 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan begini. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi umatnya Rasul Yohanes telah menerima pengurapan. Juga ayat 27. Dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi memang ada momen di mana mereka menerima pengurapan ini. Dan dalam prakteknya gereja purba, kita saksikan dalam tulisan-tulisan gereja purba, terutama Kiril dari Yerusalem yang menjelaskan tentang krisma itu. Gereja purba, krisma itu bukan hanya angan-angan kita diurapi, enggak, ada peristiwa krisma. Sesudah pengurapan, penumpangan tangan, lalu diurapi dengan minyak ini. Dan dengan pengurapan dengan minyak ini, di krisma ini, secara rahasia, bukan secara misteri, Roh Kudus diturunkan kepada kita yang memeteraikan kita. Coba kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-13. Kita baca. Satu Samuel pasal yang ke-16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Jadi pengurapan itu ada minyaknya gitu. Bukan hanya oh saya diurapi Tuhan, enggak. Gereja purba tidak mengenal itu. Orang Yahudi juga tidak mengenal itu. Pengurapan itu ya ada bentuknya. Pengurapan dengan minyak. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Itu kan
Akibat dari pengurapan dengan minyak dari krisma ini, Roh Kudus ditorahkan. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks sesudah baptisan orang masuk ke dalam air, ditenggelamkan dalam air, keluar dari air, lalu Roh memberikan minyak ini. Dikatakan meterai karunia Roh Kudus. Dan jemaat orang mengatakan amin. Karena dikatakan di dalam Petrus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ya tentunya kalau percaya itu dibaptiskan. Lalu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oleh karena itu, untuk menegaskan pemeteraian oleh Roh Kudus sesudah orang percaya dan dibaptiskan itu, maka dalam gereja ortodoks ada sakramen pengurapan dengan orang diberi minyak. Sehingga dengan demikian pemberian minyak itu yang bahasa Yunanisnya memang krisma. Orang menerima krisma sehingga disebut Kristen. Sebenarnya Kristus diurapi, kita juga orang yang diurapi oleh Rohnya. Kita menjadi orang yang diurapi. Jadi Roh Kudus itu apa? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan apa? Kata jaminan itu dalam bahasa aslinya aravona. Aravona itu uang jaminan atau DP gitu ya. Down payment atau apa? Uang borah. Seandainya kita mau beli mobil kan ada uang DP-nya kan. Borahnya untuk meyakinkan bahwa ini menjadi milik kita. Demikianlah. Meskipun keselamatan itu belum kita terima sepenuhnya, sebab keselamatan itu wujudnya kita bangkit dari mati, kita dimuliakan, kita dibebaskan dari tubuh yang fana ini. Kan baru nanti kejadiannya. Tapi kita sudah punya borahnya. Kita punya jaminannya. Kita punya DP-nya, yaitu Roh Kudus. Maka dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Ya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi sekarang kita belum memperoleh seluruhnya, makanya kita harus hati-hati. Mengatakan sekali selamat terus tetap selamat lalu kita tidak berbuat apa-apa, tidak menjaga keselamatan itu bahaya. Sebab itu wujudnya masih DP gitu kan. Iya, kita memang sudah diselamatkan. Tapi bukan hanya sudah diselamatkan, artinya sudah dalam lingkup keselamatan, tapi sedang diselamatkan. Dalam hal kita menjaga kehidupan kita, tetap di dalam mencari kekudusan Tuhan. Dan akhirnya kita akan diselamatkan nanti kalau tubuh kita sudah dibebaskan dari kelapukan, dibangkitkan dari orang mati, dan menjadi mulia seperti Kristus. Jadi dalam kacamata ortodoks, keselamatan bukan sudah saja atau belum saja. Sudah, sedang, dan akan. Jadi konsepnya dinamik sekali gitu loh. Ya. Dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Berarti kita belum memperoleh seluruhnya itu, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ditebus dari apa? Dari kelapukan ini. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 23. Roma pasal 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23 dikatakan demikian, saudara. Kitab suci mengajar kita begini. Penebusan kita. Dan bukan hanya mereka saja, maksudnya makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi kita, orang percaya maksudnya, yang telah menerima karunia sulung roh melalui krisma tadi. Kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak. Menjadi milik Allah tadi loh, penebusan tadi. Wujudnya itu, yaitu pembebasan tubuh kita itu. Bebas dari apa? Dari kematian, dari kelapuan.
Itulah keselamatan itu. Tubuh kita akan dibebaskan dari kelapuan bersama dengan kebangkitan Kristus. Itu akibat dari kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya juga dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-1. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayatnya 21. 2 Korintus 1 ayat 21. Dikatakan oleh kitab suci begini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kamu bersama-sama dengan bersama-sama dengan kamu dalam Kristus, meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, Allah yang telah memberi krisma. Makanya dikatakan sering sakramen krisma itu juga disebut sebagai sakramen konfirmasi, sakramen peneguhan. Sebab ayat ini mengatakan, sebab Dia telah meneguhkan kamu. Kata teguh itu, meneguhkan itu confirm, meneguhkan, konfirmasi. Kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Maka pengurapan itu bahasa Yunaninya adalah krisma, maka disebut juga sakramen krisma. Jadi dalam gereja ortodoks, baptisan itu tidak lepas dari dalam dirinya sendiri tanpa dikaitkan dengan krisma pengurapan ini. Langsung sesudah orang dimasukkan air, keluar dari air, lalu mendapat pengurapan krisma ini sebagai tanda dimeteraikan oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan di dalam ayat 2, memeteraikan tanda miliknya. Tadi kan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 tadi, Roh Kudus sebagai meterai, ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan, sama seperti yang dalam Efesus tadi, sebagai aravona dari semua yang telah disediakan. Jadi belum kita milih semua, ya, baru disediakan. Nanti kita menerima seluruhnya. Ada jaminannya sekarang, ada uang jaminannya, yaitu atau apa tadi, DP-nya, yaitu Roh Kudus, ya. Dan semua yang telah disediakan untuk kita. Dengan demikian, dengan Kristus telah naik surga, Roh Kudus diturunkan, kita menerima pengurapan itu, menerima Kristus itu, kita menjadi milik Kristus, menjadi orang-orangnya Kristus, menjadi orang-orang yang diurapi, menjadi orang Kristen. Dari kata krisma tadi, diurapi tadi, ya, sama seperti kandil itu diurapi sebelum dijadikan saksi terang di dalam bait Allah. Demikian pula umat Allah harus diurapi untuk menjadi saksi-saksinya Kristus. Demikianlah kita diurapi dalam waktu baptisan itu, dan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita baca Keluaran pasal 30 ayat 27. Keluaran pasal 30 ayat 27. Keluaran 30 ayat 27. Kita baca demikian. 30 ayat 27. Alkitab mengatakan demikian. Haruslah, mulai 25. Kau buat semuanya itu, maksudnya minyak urapan. Minyak urapan itu menjadi minyak urapan yang kudus,
suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Oleh karena itu kita punya minyak urapan itu tidak bisa beli di toko gitu, minyak wangi itu bukan. Minyak urapan itu punya ramuannya sendiri dan biasanya dilakukan pemberkatannya pada waktu hari Kemis Kudus pada masa perayaan penderitaan Kristus. Dan minyak itu didoakan oleh para episkop, ya, para pimpinan gereja didoakan supaya Roh Kudus turun atasnya, dan minyak urapan ini akan dibagi-bagikan ke seluruh dunia, ke parokia-parokia, ke para imam yang di bawah yurisdiksi gereja itu. Entah itu dari gereja Antioquia, gereja Yerusalem, gereja Moskow, Konstantinopel, gereja apa saja, nanti memberikan minyak ini dan ini akan diberikan pada romonya. Dan itulah yang digunakan untuk mengurapi pada waktu baptisan. Ya, maka dikatakan dalam ayat ini, ayat 25, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Sampai sekarang gereja ortodoks itu kalau sudah dibangun perlu ada pengurapan, ada upacara pengurapan gereja, gedung gereja. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks sesudah itu diurapi, gedung itu tidak boleh dijual. Itu disuruhkan kepada Allah. Makanya gedung yang disewa belum bisa ada upacara pengurapan. Itu harus gedung yang permanen. Ya, itu menjadi tempat suci. Ya, sampai sekarang. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perpasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan. Jadi kandil itu diurapi dulu sebelum digunakan. Ya, demikianlah orang Kristen itu sebelum menjadi saksinya Allah, saksinya Kristus, dia harus menerima pengurapan Roh Kudus dulu. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita baca demikian. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca demikian, saudara. Dan kamu akan menerima Roh Kudus. Kita baca. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena menyaksikan tentang kebenaran itu bukan hanya akibat kepandaian olah pikir, bukan akibat pinter dengan teori akademis, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Baik, kita lanjutkan. Kita juga lihat di dalam yang kita baca tadi, ayat yang kita baca tadi, bahwa lampu itu akan menyala terus-menerus. Mereka tidak boleh padam. Coba kita baca Keluaran 27 ayat 20. Keluaran pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-20. Dikatakan oleh kitab suci begini. Keluaran 27 ayatnya yang ke-20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Lampunya tidak boleh mati di dalam bait Allah itu. Nah, kita di ortodoks juga ada lampu-lampu namanya kandil juga. Namanya kandil, dipasang dan tidak boleh mati. Hanya di sini kita belum bisa lakukan karena ya lampunya yang seharusnya itu belum punya. Nanti dipasang pakai lampu minyak zaitun juga gitu. Pakai minyak zaitun juga. Tetap dilakukan sampai sekarang di dalam gereja ortodoks. Ya.
1 Samuel pasal 3 ayat 1-6 kita baca juga mengenai lampu yang tetap menyala ini. Ya. 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1-6. 1 Samuel pasal 3 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan kita baca. 1 Samuel 3 ayat 1-6. Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Eli adalah imam besar pada saat itu, di mana waktu itu kemah suci yang sudah tadinya dibawa ke sana kemari oleh bangsa Israel dalam penggambaraannya, akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Bait Allah belum dibangun karena yang bangun nanti Salomo. Bait Allah saat ini tinggalnya di kota Silo, tempat namanya Silo. Ya. Nah, ini bait Allahnya masih di Silo. Samuel yang muda itu bukan bait Allah ya, kemah suci, bait Allah belum dibangun. Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Menyala terus ya. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Jadi lampu kandil itu tetap menyala. Agar lampu itu tetap menyala, maka harus tetap ada supply minyak. Dan supaya ada lampu yang menjadi nyata, maka harus ada aliran minyak yang terus-menerus. Nah, ini simbol bagi gereja juga sampai akhir zaman. Gereja harus memiliki supply minyak. Seperti gambaran 10 orang gadis yang bodoh dan gadis yang pandai. Coba kita baca di dalam Matius pasal 25. Ya. Di dalam Matius pasal 25 ada perumpamaan tentang 10 gadis yang sekelompok, yang 5 itu bodoh, yang 5 itu pandai, di mana dikatakan di dalam Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, langsung aja ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsolah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama teman dia ke ruang pertemuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Ini pengantin itu gambaran Tuhan Yesus.
Jadi kalau gitu kita harus selalu ada persediaan minyak, yaitu iman, berjaga-jaga, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini, ya. Jadi kita ditantang untuk selalu memiliki Roh Kudus hidup di dalam kita. Jangan sampai mati sehingga sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang kita tidak akan tertinggal. Seperti minyak lampu tadi, kandil itu terus menyala tanpa henti. Kita baca sekarang Keluaran 30 ayat 7 dan 8. Ya, mengenai minyak ini. Keluaran 30 ayat 7 dan 8. Kita baca demikian. Keluaran 30 ayat 7 dan 8. Demikian. Ayat 30 ayat 6 lah, ayat 6. Haruslah kau taruh tempat pembakaran di hadapan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Kita sudah berbicara ya tentang tabut perjanjian. Ayat 7. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Dan ini tetap dilakukan dalam gereja ortodoks, pembakaran ukupan tiap pagi itu ya biasanya dilakukan pada saat itu sembahyang singsing fajar dengan pembakaran dupa, ya. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Nah, ada lampu juga. Pada saat itu dia membakar lampu, pada itu pembersihan lampu. Terus juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja. Nah, dua sembahyang ini, sembahyang pagi dan sembahyang senja, itu menjadi sembahyang harian utama dalam gereja. Meskipun ada sembahyang harian yang lain yang bisa dilakukan secara pribadi, ya. Tapi harian utama, sembahyang utama sebenarnya kalau dilakukan di dalam tempat yang sudah mapan, itu sembahyang namanya sembahyang singsing fajar, bahasa Yunaninya orthros, ya. Dan sembahyang malam namanya sembahyang esperinos atau sholat al-ghurub dalam bahasa Arabnya, di mana pada saat cirinya adalah di samping pembakaran dupa, tadinya gereja digelapkan. Lalu pada saat kita menyanyi terang gembira, lalu lampu dinyalakan. Ini mengikuti ini polanya dari sembahyang senjanya Harun ini. Ini yang dilakukan di gereja ortodoks sampai sekarang, ya. Dan juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi Harun membersihkan lampu dan juga menyalakan lampu. Jadi pelayanan Harun sebagai imam besar adalah untuk apa ini tadi dikatakan, untuk membersihkan lampu tadi, ya, sumbu-sumbunya dari yang terbakar, dan mengambil apa yang terbakar. Kemudian juga untuk memberikan minyak pada pagi dan sore ketika dia melayani pembakaran ukupan, pembakaran dupa tadi. Coba kita baca di dalam Keluaran 27 ayat 21. Keluaran 27 ayat yang ke-21 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. 27 ayat yang ke-21, ya. Kita baca di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di depan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Jadi petang dan pagi Harun harus mengatur lampu tadi, ya.
Kita baca juga Imamat 24 ayat 3. Imamat 24 ayatnya yang ketiga, kita baca demikian. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Demikian juga kita baca dari mana? Dari Bilangan 8 ayat 1 sampai 3. Bilangan 8 ayat 1 sampai 3. Kita baca demikian, saudara. Bilangan pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan oleh kitab suci demikian. Bilangan 8 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun, dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasangnya lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Jadi tugas Harun adalah memasang lampu, memasang lampu, menerangi tadi. Demikianlah Yesus Kristus sebagai imam agung kita yang besar melaksanakan pelayanan untuk membersihkan sumbu-sumbu dari kehidupan orang percaya, mengambilnya dari wilayah-wilayah yang menjadi hangus terbakar. Artinya, Yesus menyucikan kita dari kekotoran-kekotoran yang muncul akibat kehidupan kita, dan memberikan dengan minyak untuk tetap menjadi terang. Itulah Roh Kudus. Makanya kita harus selalu mendekat kepada Kristus, meminta pembersihan dari dosa dalam diri kita, dan memohonkan supaya disuplai dengan minyak yang baru, disuplai dengan kuasa Roh Kudus yang baru. Seperti gadis yang bijaksana tadi. Dan juga kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 19. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 kita baca demikian, saudara. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi kita harus minta supaya Roh Kristus berada dalam kita. Itulah terang tadi. Dan ini kalau Kristus memberikan kepada kita pembersihan batin tadi dan diberikannya Roh Kudus, ini dilakukan dalam kaitannya dengan pelayanannya sebagai juru sa'wat kita, sebagai juru bela kita di hadapan Allah. Kita baca di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-25. Dikatakan begini, saudara. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia, maksudnya Kristus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita, mengantarai sebagai imam tadi. Dalam pelayanannya inilah, kalau Harun itu membersihkan lampu-lampu minyak itu, demikianlah dia membersihkan apa yang kotor, apa yang terhangus di dalam diri kita, dan diberikan minyak yang baru, yaitu Roh Kudus. Jika sumbu-sumbu yang telah hangus itu tidak dipotong, dibersihkan, maka akan terlalu banyak asap. Akan terlalu banyak
asap dan akan memberikan terang yang tidak jelas. Mungkin kurang terang gitu. Padahal Allah menginginkan kita supaya ada terang yang murni dan menjadi saksi yang setia untuk dapat berjalan. Makanya perlunya ada selalu mawas diri, melihat diri, memohon pembersihan siang dan malam melalui imam besar kita yang agung ini. Nah, ada alat-alat yang digunakan oleh Harun di dalam membersihkan itu. Kita baca dalam Keluaran pasal 37. Keluaran pasal 37 ayatnya 23 sampai 24. Kita baca dalam Keluaran pasal 37 ayat yang ke-23 sampai 24. Ya. Keluaran 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan oleh kitab suci begini. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Jadi ada sepit, ada penadah. Jadi dipotong ini dengan sepit, lalu kotorannya ditaruh di dalam penadah ini. Ya. Ini menggambarkan alat-alat yang Allah gunakan untuk memotongi yang tidak berguna dalam diri kita dan membersihkan kita sehingga membuat kita menjadi bersinar lebih terang bagi kemuliaannya. Nah, ini pembersihan yang dilakukan Allah Kristus di dalam diri kita. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 6. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan begini. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Kitab suci mengatakan kita demikian. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi sepit dan penadah itu adalah pengajaran sesaat Tuhan untuk membersihkan kita dari dosa-dosa yang masih sisa di dalam diri kita. Kita baca juga Yohanes 15 ayat 2. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan oleh kitab suci begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sepit dan penadah tadi untuk membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah tadi. Kita lanjutkan dengan membaca Keluaran 25 ayat 40. Mengenai kandil ini. Kita baca dari Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Keluaran 25 ayatnya yang ke-40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa tidak ngawur ya. Ngarang-ngarang sendiri, dihias-hias sendiri, dibuat bentuknya sendiri. Tidak. Dia melakukan ini semua, ini dilakukan menurut contoh yang telah ditugaskan pada dia di atas gunung itu. Demikian juga kandil atau kakidian dari emas itu harus juga dibuat menurut pola ilahi, menurut contoh yang diberi tunjukkan Allah kepada Musa. Itu dibuat oleh Roh Kudus dan hakikat Allah. Maksudnya kebijaksanaan Allah atau hikmatnya Allah sebagai terlihat pada orang-orang yang membangunnya itu. Ada beberapa orang kan yang mereka membangun, membuat itu sesuai dengan hikmat dan roh yang diberikan kepadanya. Ini berbicara kepada kita mengenai gereja yang merupakan
kaki Dian dari emas, menorah ya kalau bahasa Ibrani-nya. Menorah yang sesungguhnya. Maka dikatakan kamulah terang dunia. Coba kita baca dalam kamu di sini berbicara kita sebagai gereja ya. Matius pasal yang ke-5. Kita baca ayatnya yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi bersinar begitu menyinari karena di atas gunung. Dan itulah yang di kita inilah yang digambarkan sebagai kaki Dian dari emas atau menorah tadi. Maka gereja pun harus dibangun menurut pola ilahi atau cetak biru ilahi. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ya. Ibrani pasal 8 ayatnya 1 sampai 5 dikatakan oleh kitab suci demikian saudara. Ibrani pasal 8 ayatnya 1 sampai 5 dikatakan oleh kitab suci demikian. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan yang melayani ibadah, dalam bahasa aslinya liturgos. Kristus disebut liturgos karena dia melayani liturgi surgawi. Makanya ibadahnya gereja ortodoks ya liturgi itu. Karena imamnya melakukan liturgi. Imamnya pimpinan liturgos. Ya. Dan yang melayani liturgos, yang menjadi liturgos di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ya. Nah, sebentar saya baca lagi ayatnya. Sampai 5. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi pada waktu ini ditulis, surat Ibrani ditulis, Bait Allah sudah belum dihancurkan ya. Karena Bait Allah dihancurkan pada tahun 70. Jadi pada waktu ini ditulis, imamnya masih ada, imam Yahudinya masih ada. Maka dikatakan, sekiranya ia ada di bumi ini, pada waktu itu ya, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan. Maksudnya imamnya masih ada kalau gitu berarti. Pada waktu ini ditulis. Persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka, pelayanan imam-imam di perjanjian lama itu, adalah gambaran dan bayangan daripada apa yang di surga. Sama seperti yang diberitakan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi sampai bentuknya, apanya semua itu didikte oleh Allah. Namanya itu menurut contoh yang diberikan oleh Allah. Jadi dengan demikian Allah itu hanya punya pola, satu pola. Ya, yang diberikan dan Musa. Bagi Bait Allah, demikian juga bagi gerejanya. Nah, makanya pola itu yang tetap dibikin oleh gereja ortodoks sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ibadahnya semuanya ya pola itu. Hanya ada satu pola, ya. Dan dia hanya akan sepenuhnya memberkati apa yang cocok sesuai dengan pola dan standar ilahi yang telah ditetapkan tadi, yang telah ditunjukkan kepada Musa tadi. Nah, sekarang kan bangsa Israel berjalan perjalanan mengelilingi padang belantara selama 40 tahun. Nah, bagaimana lampu kandil ini pada waktu masa perjalanan bangsa Israel ini? Pada masa perjalanan kalau itu diangkat, ada ketentuan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Coba kita baca dalam Bilangan 4 ayat 9 sampai 10.
Bilangan pasal 4 ayatnya 9 sampai 10. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Bilangan 4 ayatnya 9 sampai 10. Demikian. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua atau kain biru ya, dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas pusungan. Jadi di sini pada waktu dalam perjalanan ketika itu diangkat, kandil itu atau kaki dian dari emas atau menorah itu ditutupi dengan kain ungu tua atau kain biru. Jadi ini lambang dari biru itu lambang Roh Kudus karena itu warnanya langit gitu loh, warnanya langit ya. Dan juga harus dibungkus dengan kulit lumba-lumba. Ini gambaran dari Sang Bapa, karena itu juga berbicara tentang dia di mana dia disaksikan kemuliaannya melalui ciptaan. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 1. Lalu harus digotong dengan kayu ya, kayu palang. Ini adalah suatu perjalanan yang sama artinya dengan kebenaran yang dijelaskan di dalam kayu palang, kayu pengusung, di dalam perkakas-perkakas yang lain ya. Semuanya ini berbicara dan yang kenyataan bahwa gereja Kristus dan gerejanya itu berasal dari surga. Dan tidak ada keindahan di dalam Kristus dari gerejanya yang bersifat alamiah atau manusia yang belum dilahirkan kembali. Seperti di padang belantara dalam perjalanan mereka ketika berkelana di dunia ini. Jadi kalau itu kan kulit lumba-lumba itu kan nggak ada rupa, itu kan abu-abu warnanya, nggak ada keindahannya. Baru kalau masuk kita lihat ada kerubim, ada apa gitu ya. Jadi dalam dunia ini nggak ada keindahannya, ya, tertutupi keindahannya. Ya. Jadi keindahan daripada gereja itu dilihat dalam kesaksiannya dan fungsinya ketika kita masuk ke dalam arti kita menghidupinya di dalamnya. Itulah maksudnya di dalam bait sucinya. Nah saudara, saya kira ada beberapa hal yang mungkin kita harus berbicarakan di sini. Di dalam bait Allah Salomo, sudah ini kemah suci ya, karena setelah zamannya Salomo kan dibangun permanen sebagai dalam bait suci, itu ada 10 kandil dari emas. Ya, saudara baca aja dari 1 Tawarikh 28 ayat 15, 1 Raja-Raja 7 ayat 49, dan Yeremia 52 ayat 19. Gereja adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, 2 Korintus 6 ayat 16, dan Efesus 2 ayat 20-22. Dan kepenuhan terang yang dinyatakan di dalam bait itu. Di dalam bait Allah Salomo itu ada kandil dari perak dan ruangan para imam di sekitar tembok bait Allah itu. Baca dalam 1 Tawarikh 28 ayat 15 dan 1 Raja-Raja 7 ayat 49. Perak selalu
berbicara mengenai penebusan, maknanya penebusan. Jadi dengan demikian para imam yang berdiri dalam terang penebusan sebelum memulai pelayanan di Bait Allah, di kandil dari emas itu, ya. Di Babylon Allah menggunakan kaki dian dari emas itu untuk membuat kejatuhan Babylon itu sendiri. Baca Daniel 5 ayat 1-5. So, pada akhir zaman, Babylon, yaitu dunia yang jauh dari Allah nanti, akan jatuh oleh pewahyuan dan pelayanan gereja, yaitu kaki dian dari emas miliknya Allah. Kaki dian yang terbuat dari emas itu dilihat di dalam kaitannya dengan penglihatan pemulihan zaman-zaman dan menggambarkan akhir zaman juga. Baca ayatnya dalam Zakaria 4 ayat 1-14 dan Wahyu 1-4. Nah, saya kira itu gambaran daripada kaki dian dari emas itu bagi gereja. Dengan demikian, gereja harus tetap bersinar dalam kegelapan dunia ini, memberikan terang pengetahuan akan kemuliaan Allah yang terlihat dalam wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Dan saya merasa bagian daripada panggilan ini. Saya tak henti-hentinya dan tak capek-capeknya akan mengajar terus selama Tuhan memberikan saya umur panjang dan memberikan kekuatan. Maka kehidupan orang percaya harus menjadi terang bagi semua orang. Terang dari hakikat, sifat, dan sifat-sifat Allah di dalam Kristus, yaitu terang ilahi, terangnya Injil. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.